Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yakino Ilham Muhammad dari kelas SI semester 6. Di sini dan teman-teman saya akan menjelaskan mutu dan International Standardization Organization atau ISO. Yang pertama, di sini ada definisi mutu. Mutu merupakan suatu usaha yang dilakukan secara serius dengan tujuan agar tercapainya suatu nilai yang mampu memberikan kepuasan secara maksimal kepada pemakainya. Sebuah produk dianggap memiliki mutu jika produk tersebut sesuai dengan harapan dari pihak produsen maupun dari pihak konsumen. Dalam sejarahnya, mutu telah lama diterapkan serta diperkenalkan kepada publik. Pada awalnya, kendali mutu dilakukan dengan cara inspeksi pada produk yang telah jadi untuk menghindari produk yang cacat. Konsumen selalu menginginkan kepuasan, dan produsen selalu menginginkan konsumen agar kembali membeli produknya. Dengan begitu, keuntungan akan didapatkan. Karena itu konsep pengkajian secara statistical quality control. Statistical quality control itu merupakan suatu mekanisme yang dibuat untuk membantu pihak manajemen perusahaan mampu memahami secara pengerjaan produk dari awal hingga akhir dengan mekanisme yang terukur secara sistematis. Yang selanjutnya yaitu International Standardization Organization atau ISO. ISO merupakan organisasi internasional yang untuk standarisasi menetapkan standar internasional di bidang industri dan komersial di dunia dan bertujuan untuk meningkatkan perdagangan di antar negara di dunia. Dalam aktivitas bisnis yang semakin kompleks, perusahaan saat ini dituntut untuk memiliki sertifikat yang sesuai dengan yang diinginkan, seperti memiliki sertifikat ISO dan yang sejenisnya. Di sini ada sertifikat ISO dan ketentuan tentang ISO. Yang pertama itu sertifikat ISO dikeluarkan oleh International Standardization Organization yang berkedudukan di Jenewa. Yang kedua, tujuan dikeluarkannya ISO untuk membuat suatu aturan dan ukuran yang lebih memiliki penilaian sesuai dengan standarnya pada saat suatu produk dijual di pasar bebas, sehingga tidak sembarangan produk bisa dijual di pasar bebas. Produk yang bisa dijual di pasar bebas itu harus memiliki kualitas mutu yang dapat dipasarkan. Selanjutnya yaitu jenis standar ISO. Di sini ada 8 jenis secara umum yang dikeluarkan oleh organization. Yang pertama itu ada ISO 9001, merupakan sistem manajemen kualitas yang paling banyak digunakan, di mana karakteristiknya adalah pendekatan proses yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas manajemen kualitas. Yang kedua itu ada ISO 14001, merupakan standar yang terkait dengan manajemen lingkungan. Yang selanjutnya ada ISO 22000, merupakan standar yang terkait dengan sistem manajemen keamanan pangan. Selanjutnya itu ada ISP atau IEC 27001. Itu merupakan standar sistem manajemen tentang keamanan dan informasi. Yang selanjutnya itu ada ISDTS 16949, spesifikasi
teknis untuk sistem manajemen mutu di industri otomotif. Yang selanjutnya itu ada ISO atau IAL 17025. Itu merupakan standar yang berkaitan dengan laboratorium atau lembaga pengujian. Selanjutnya ada ISO 28000, merupakan standar terkait sistem keamanan rantai pasokan untuk perusahaan berisiko tinggi. Untuk perusahaan berisiko tinggi itu semisal seperti bank, rumah sakit, dan yang lainnya. Selanjutnya itu ada ISO 5001. Itu merupakan standar yang diterapkan pada sistem manajemen energi, sehingga perusahaan memiliki sistem untuk meningkatkan kerja efisien dan konsumsi energi. Dan yang selanjutnya itu ada manfaat dan tujuan ISO. Yang pertama itu meningkatkan kredibilitas perusahaan. Yang kedua meningkatkan kepercayaan konsumen. Yang ketiga jaminan kualitas sesuai standar internasional. Yang ketiga itu hemat biaya. Yang keempat mengoptimalkan kinerja karyawan. Yang kelima meningkatkan citra perusahaan. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan tentang mutu dan pengertian dari International Standardization Organization. Selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Saya Santi Nurfazrin Pujaramawati dengan NIM 401180309. Di sini saya akan membahas terkait mutu dan konsep SNI atau Standar Nasional Indonesia. Aturan mutu yang ada di Indonesia itu dikenal dengan istilah SNI atau Standar Nasional Indonesia, atau lebih dikenal dengan ISO 9000 yang saat ini diberi nama SNI 9000. Mutu di sini menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan mampu memberikan kepuasan secara maksimal kepada para pengguna atau konsumennya. Untuk mencapai mutu dalam SNI 9000 ini terdapat 3 unsur pokok yang melibatkan seluruh bagian manajemen. Yang pertama mengenai kepemimpinan manajemen dalam hal mutu perusahaan. Dalam unsur pertama ini mengarah kepada komitmen pimpinan perusahaan yang mana dalam kebijakan mutu konsisten dan tertulis yang mampu dimengerti serta dipahami oleh para karyawan perusahaan. Yang kedua, yaitu dukungan terhadap proses produksi. Perusahaan harus mampu memberikan jaminan terkait mutu produk yang dihasilkan yang nantinya akan diserahkan kepada pelayanan penjual. Terdapat proses yang mampu menunjang produksi ini antara lain faktor pembelian bahan baku dan bahan penolong, pengawasan pemeriksaan peralatan produksi, pengawasan terhadap penyimpanan, pembungkusan, dan pengepakan, serta pengendalian proses. Untuk unsur pokok yang ketiga yaitu dokumentasi, audit mutu, tindakan kurasi, dan pencegahan. Perusahaan harus memiliki dokumen yang sistem terpadu, yang mana memberikan keakuratan. Memiliki sertifikat ISO ini juga terdapat tujuan dan keuntungannya sendiri, diantaranya 1. Terdapat jaminan mutu antara produsen dan konsumen. Yang kedua, adanya komitmen dan tanggung jawab dari pimpinan dan karyawan perusahaan dalam menjaga mutu produknya. Dan yang ketiga, menjaga kelestarian alam serta sumber daya alam yang sudah langka. Keempat, meningkatkan citra perusahaan terhadap pelanggan dan pesaing dari produk sejenis. Yang kelima, timbul perhatian terhadap sumber daya manusia yang berkualitas. 6. Perusahaan menyediakan dana atau anggaran untuk meningkatkan mutu produk dari segala aspek penunjangnya. Dan yang ketujuh, pengaruh dari penjagaan mutu oleh sebuah perusahaan akan mempengaruhi perusahaan lainnya. Selanjutnya yaitu Balance Scorecard atau BSC. Balance Scorecard ini merupakan konsep yang bertujuan untuk mendukung perwujudan visi misi sekaligus strategi perusahaan.
Secara umum terdapat 4 perspektif balance scorecard ini. Yang pertama yaitu perspektif finansial. Perspektif ini digunakan untuk mengukur penilaian kinerja perusahaan. Dan yang kedua, perspektif customer. Perspektif customer ini berorientasi pada pelanggan atau konsumen karena mereka yang menggunakan produk yang telah dihasilkan. Dan yang ketiga, perspektif internal business process. Perspektif ini merupakan serangkaian aktivitas yang ada di organisasi untuk menciptakan produk dalam rangka pemenuhan harapan pelanggan. Dan yang terakhir yaitu perspektif learning and growth. Perspektif ini menggambarkan kemampuan organisasi untuk melakukan perbaikan ataupun perubahan dengan memanfaatkan sumber daya internal perusahaan. Balance Scorecard atau BSC ini memegang peranan penting untuk menciptakan sinergitas dalam pembentukan proses manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Ayu Enika, NIM 40118035. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk, karakteristik, dan mekanisme balance scorecard. Menurut Bambang Sudibyo, terdapat 11 bentuk, karakter, dan mekanisme BSC. Yang pertama yaitu instrumen pengukuran kinerja perusahaan yang multidimensional. Multidimensional itu yaitu gambaran situasi suatu negara. Misal itu gambaran ekonomi suatu negara itu dalam fase naik, turun, atau stuck. Yang kedua yaitu akomodasi terhadap kepentingan banyak kelompok atau stakeholder. Yang ketiga, berorientasi pada implementasi misi dan strategi. Yang keempat yaitu manajemen by objective atau MBO. MBO yaitu suatu proses persetujuan terhadap objektif di dalam suatu organisasi sehingga karyawan dan manajemen itu mengetahui posisi apa dirinya dalam suatu perusahaan. Yang kelima yaitu operasional dan konkret. Yang keenam yaitu seimbang. Dalam perusahaan itu harus ada seimbang, baik itu dari dua sisi, semisal jangka panjang dan jangka pendek, keuangan dan non keuangan, seperti itu. Yang ke-7 yaitu hubungan sebab dan akibat. Yang ke-8 yaitu memberikan lagging dan leading investor kinerja sukses. Ya, di sini indikator leading dan lagging adalah alat yang mengevaluasi kekuatan dan kelemahan ekonomi atau pasar keuangan. Indikator leading yaitu indikator yang dapat memberikan informasi tentang tren yang muncul, semisal seperti kinerja pasar saham dan penjualan retail. Yang indikator lagging yaitu untuk mengidentifikasi tren yang sudah ada yang mungkin tidak langsung dirasakan. Contohnya seperti jangka panjang. Kalau jangka panjang itu dirasakan beberapa saat setelah kita melakukan sesuatu. Yang selanjutnya yaitu sistem manajemen era informasi. Yang ke-10 yaitu top up dan bottom up. Kalau top up itu pendekatan dari atasan ke bawahan, seperti pengarahan dari atas, dari direktur ke karyawan. Kalau yang bottom up itu dari bawah ke atas, misal karyawan memberikan saran kepada manajer. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu strategi business unit SBU. Kalau SBU itu berarti kan unit bisnis strategis, artinya suatu unit yang menghasilkan produk atau jasa untuk suatu kelompok pelanggan tertentu. Contoh dari penerapan SBU yaitu Garuda Indonesia. Garuda Indonesia itu memiliki 4 SBU. Nah, 4 SBU itu langsung bertanggung jawab ke Dewan Direktur. Sekian presentasi dari saya. Saya Siti Hovifah, NIM 4011803711, akan melanjutkan penjelasan yaitu konsep strategi balance scorecard.
balance scorecard ini merupakan metode pengukuran hasil kerja yang digunakan oleh perusahaan. Secara strategi, balance scorecard ini berfungsi dalam membangun kesatuan kerja yang di lingkungan perusahaan. Dalam perusahaan, biasanya kinerja keuangan sering mengalami kondisi yang fluktuatif. Kondisi fluktuatif ini sering disebabkan oleh faktor-faktor dari balance scorecard. Kemudian kinerja keuangan ini akan menurun apabila penjualan mengalami penurunan. Penurunan penjualan ini terjadi karena salah satu konsumen kecewa ataupun tidak puas dengan produk yang dipakainya. Karena pada dasarnya konsumen ini menginginkan kepuasan, sedangkan kepuasan konsumen hanya dapat diperoleh jika produsen mampu mengidentifikasi pada setiap segmentasi produk yang dituju secara akurat. Konsep balance scorecard ini tidak layak jika hanya dilihat secara keuangan saja, karena pada dasarnya balance scorecard ini memiliki beberapa faktor, yaitu keuangan, konsumen, internal perusahaan, dan inovasi. Jadi kepuasan konsumen ini dipengaruhi oleh keuangan, konsumen, internal perusahaan, dan inovasi dari produk tersebut. Kemudian, research development ini bertugas dalam melakukan penelitian dan pengembangan produk. Saat ini, bisnis harus mampu memenuhi tuntutan keinginan konsumen, seperti yang dikemukakan oleh Mulyadi. Karena pemangku kepentingan kunci dalam bisnis modern ini adalah customer. Jadi, untuk menciptakan produk yang berkualitas ini harus maksimal, harus didukung oleh pembentukan manajemen kinerja yang baik. Khususnya para karyawan ini harus diberikan pelatihan dan pengembangan. Dalam hal ini akan meningkatkan kualitas produksi dan juga mengembangkan kinerja karyawannya agar bisa lebih baik. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.